Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Voice Islami. Sebelum lanjut kepada kisah para nabi, apakah kalian mengetahui sesungguhnya ada berapa jumlah nabi dan rasul? Nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak sekali. Total terdapat 124.000 nabi dan 312 rasul. Namun dalam Islam kita hanya diwajibkan untuk mengetahui dan mempelajari 25 nabi dan rasul. Lalu apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Secara bahasa, nabi diartikan sebagai hamba Allah SWT yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Nabi merupakan manusia biasa seperti kita. Hanya saja nabi diberikan kelebihan dan amanah untuk mengingatkan orang di sekitarnya dan keturunannya agar memiliki perilaku baik dan menyembah Allah. Nabi berasal dari istilah kata naba yang memiliki pengertian dari tempat yang tinggi. Sedangkan Rasul adalah hamba Allah SWT yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri dan umatnya. Semua Rasul adalah merupakan nabi, tetapi tidak semua nabi adalah Rasul. Nah, apakah penjelasan mengenai perbedaan antara nabi dan Rasul cukup mudah untuk dipahami? Tentu mudah bukan? Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang nabi dan Rasul, berikut akan diulas mengenai salah satu dari 25 nabi yang wajib untuk diketahui bagi umat muslim. Semoga keselamatan untuk kita semua. Pada kali ini saya ingin berbagi kisah Islami yang inspiratif, yaitu tentang kisah Nabi Yunus AS yang dimakan ikan paus lengkap dari awal hingga akhir. Semoga setelah membaca cerita nyata ini akan memperbanyak wawasan keislaman kita semua. Kisah Nabi Yunus AS ini kita ambil dari beberapa referensi yang sudah banyak digunakan orang untuk berdakwah atau ceramah tentang Nabi Yunus AS, bisa untuk segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, dan untuk orang tua pun masih dianjurkan sekali. Cerita Nabi Yunus AS ini sebenarnya kisah nyata yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang bisa dikatakan sejarah para nabi dan rasul. Dan Nabi Yunus AS ini juga masuk pada jajaran ke-25 nabi yang wajib kita ketahui. Untuk lebih jelasnya kita simak cerita lengkap Nabi Yunus di bawah ini dengan khusyuk dan penuh penghayatan dan mainkan imajinasi seolah-olah kita hidup di zaman Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus AS kita awali dengan garis keturunan nasabnya, yaitu Ibnu Sa'd mengatakan bahwa Yunus bin Matta dari keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yunus Arab atau Yunaan, Inggris Jonah, Ibrani Yonah, Latin, Yonas, sekitar 820–750 SM, adalah salah seorang nabi dalam agama Samawi Islam, Yahudi, Kristen, yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yunus dan dalam Alkitab dalam kitab Yunus. Ia ditugaskan berdakwah kepada orang Assyria di Ninawa, Irak. Namanya disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Ninawa, Irak. Dalam kisah Nabi Yunus AS disebutkan bahwa Yunus bin Matta semula adalah seorang rasul yang dikirim kepada Bani Israel, yang dirinya menegaskan berulang-ulang bahwa akan ada bencana besar apabila Bani Israel tidak mau bertobat. Ketika Yunus sangat yakin bahwa ada bencana besar segera menimpa Bani Israel, pada akhirnya ia mendapati banyak orang di antara Bani Israel bertobat karena ada nabi lain yang berhasil mengajak mereka meninggalkan berhala-berhala. Yunus pun menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pendusta dan penjahat yang telah mengancam Bani Israel. Di sisi lain, Yunus menjadi kesal dan tidak mau diutus oleh Allah ketika mendapat perintah oleh untuk memperingatkan penduduk Ninawa, suatu kaum yang keras kepala, penyembah berhala, dan suka melakukan kejahatan. Yunus pun meninggalkan Bani Israel dalam keadaan marah dan malu dan ingin pergi sejauh mungkin. Walaupun ia mengakui dan menerima tugas ini setelah mendapat cobaan berat. Secara berulang kali Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah. Apalagi karena Yunus bukan dari kaum mereka. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedang Tanu adalah seorang yang tenang dan sederhana. Selanjutnya adalah keadaan Yunus sebelum ke Ninawa tidak menentu. Ia mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai, dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Ia menumpang kapal itu, dan ketika telah berlayar tiba-tiba terjadi badai yang hebat. Kapal bergoncang, dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang barang bawaan mereka. Tetapi kapal masih juga berbincang hebat.
Akhirnya mereka sepakat salah seorang dari mereka harus dibuang ke lautan. Ya, membuangi satu di antara mereka ke laut. Undian pertama jatuh pada Yunus. Namun undian diulang karena penumpang merasa Yunus tidak layak dibuang sedang ia orang yang mulia. Tapi pada pengulangan yang kedua dan ketiga, tetap nama Yunus yang keluar. Yunus sadar itu adalah kehendak Allah. Ia kemudian rela menjatuhkan diri ke laut. Allah kemudian mengirim ikan Nun paus untuk menelan Yunus. Di dalam perut ikan Nun, Yunus bertobat meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata, La ilaha illa anta, subhanaka, ini kuntu minats zalimin, tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat dalim. Allah mendengar doa Yunus, dan memerintahkan ikan Nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu, agar Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya. Setelah pulih, ia diperintahkan ke Ninawa, di mana penduduk Ninawa yang beriman kepada Allah. Yunus kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Diketahui ikan paus tidak punya gigi taring. Mereka makan dengan cara menghisap sejumlah besar air untuk dan menyaring hewan-hewan kecil seperti plankton untuk memenuhi perutnya. Air yang terserap itu lalu disemburkannya melalui bagian atas tubuhnya ketika ikan paus muncul ke permukaan. Ikan paus juga setiap setengah jam sekali akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen dan menyimpannya dalam jumlah besar untuk bernafas selama setengah jam ketika menyelam dalam air. Jadi Nabi Yunus tidak adakah tercerna oleh ikan paus dan Nabi Yunus mendapatkan pasokan oksigen ketika ikan paus naik ke permukaan dan menyimpan oksigen dalam jumlah yang cukup. Ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Karenanya mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka turun-temurun. Apalagi pembawa agama itu adalah seorang asing tidak seketurunan dengan mereka. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu dan kedustaan apakah yang engkau anjurkan kepada kami tentang agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati yang kami sembah dan disembahkan oleh nenek moyang kami sejak dahulu. Alasan apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantikannya dengan agama barumu? Engkau adalah orang asing yang datang pada kami agar kami mengubah keyakinan kami. Apakah kelebihanmu sehingga mengajari dan menggurui kami? Hentikan perbuatan sia-siamu itu. Penduduk Ninawa tidak akan mengikutimu karena kami teguh dengan ajaran moyang kami. Nabi Yunus berkata, aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah Allah yang wajib kusampaikan padamu. Aku hanyalah pesuruh Allah yang ditugaskan mengeluarkanmu dari kesesatan dan menuntunmu di jalan yang lurus. Aku sekali-kali tidak mengharapkan upah atas apa yang kukerjakan ini. Aku tidak bisa memaksamu mengikutiku. Namun jika kamu tetap bertahan pada akidah moyangmu itu, maka Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku dengan menurunkan azab yang pedih padamu. Seperti yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, dan Samud. Mereka menjawab dengan menantang, kami tetap tidak akan mengikuti kemauanmu dan tidak takut ancamanmu. Tunjukkan ancamanmu jika kamu termasuk orang yang benar. Nabi Yunus tidak tahan lagi dengan kaum Ninawa yang keras kepala. Ia pergi dengan marah dan jengkel sambil meminta Allah menghukum mereka. Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Ninawa gelisah. Karena mendung gelap, binatang peliharaan mereka gelisah. Wajah mereka pucat pasi, dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka takut ancaman Yunus benar-benar terjadi atas mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa Yunus adalah orang yang benar, dan ajaran Islam dari Allah SWT. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Yunus. Mereka lari tunggang-langgang dari kota mencari Yunus sambil berteriak meminta pengampunan Allah atas dosa mereka. Allah yang Maha Pemaaf pun mengampuni mereka, dan segera seluruh keadaan pulih seperti sedia kala. Penduduk Ninawa kemudian tetap berusaha mencari Yunus agar ia bisa mengajari agama dan menuntun mereka di jalan yang benar. Allahu a'lam bishawab.